Selamat datang di program Unity and Diversity Cemara 19 Channel. Hari ini kita akan bicara soal musik anak muda dan Indonesia, di mana musik identik dengan anak muda dan bagaimana anak muda Indonesia bisa berkreativitas dalam musik. Ada dua tamu ya yang bersama kita hari ini. Ada Mbak Dini, ada Mbak Retno, ya, masing-masing mewakili gairah anak muda dalam bermusik. Nah, kita akan tanya-tanya nih ya tentang bagaimana sih musik Indonesia saat ini gitu ya. Apakah sudah cukup baik atau begitu-begitu saja? Apakah industri musik sudah tumbuh dan peran anak muda di mana di situ ya? Karena kan kita sekarang tahu bahwa gegap gempita musik-musik luar itu sangat kencang ya, K-pop ya itu mendominasi. Lalu kelokalan kita di mana? Saya akan mulai dulu dari Mbak Dini ya. Nah, Mbak Dini ini menarik, dia punya event management, mengayomi beberapa band ya, dan dulunya juga musisi ya. Kita ingin tahu sebenarnya Mbak Dini, kira-kira bagaimana sih musik Indonesia sekarang, atau sejarahnya sampai kita sekarang sampai di sini itu seperti apa gitu. Nah, coba bisa tolong terangkan ke kita. Jadi tahun 2000 tuh saya mulai main band, Bang. Main band, mulai masuk ke kafe-kafe dulu. Awalnya dulu saya gitaris sampai 2009. Nah terus kan saya pindah ke Jakarta, saya asli Bandung awalnya, dari Bandung pindah ke Jakarta, kemudian saya kuliah terus, tapi band saya tinggalin, cuman saya di balik layar aja, jadi megang manajemen, talent-talentnya khusus perempuan, jadi kita tuh namanya LD Management, jadi mulai dari perkusi, band, kayak DJ gitu. Nah terus selama saya waktu ngeband tahun 2000 itu saya masih genre yang musik saya pakai itu tahun 90-an. Kayak misalkan aliran Britpop kayak misalkan Radiohead, terus Echo Belly, Elastica, itu sih hanya mungkin kayak karena kan saya lebih idealis musiknya gitu, Britpop. Jadi lebih ke band-band yang nggak semua orang, hanya kaum-kaum tertentu aja yang tahu musik-musik segmented itu. lah ya. Betul. Terus karena salah satunya memang saya terlalu idealis mungkin. Pas masuk ke kafe itu kan harus semua genre musik. Yeah. Mulai dari musik tahun 90 itu ada pop rock. Terus tahun 2000 masuk alternatif rock. Kemudian sampai tahun 2009 itu 2008 kan musik Melayu itu masih masuk ke Indonesia. Masuk kan? Indonesia. Ya, kayak misalkan ada, boleh sebut nama ya. Nah, kayak misal ST12, terus Wali Band, Armada. Tapi karena saya megang band-band kafe, mau tidak mau ya ikut genre-genre yang dinaungi oleh masyarakat kan. Nah kemudian tahun 2010 masuknya K-pop dengan karena ada banyak drakor itu yang lebih disukai milenial kan. Nah masuk K-pop kayak misalkan kayak ada namanya Suju, Super Junior kan, terus BTS gitu-gitu. Itu jadi ke band juga terpengaruh karena ngikutin perkembangan zaman kan kalau kafe itu. Nah, tapi kan beriringnya waktu saya juga sering diskusi sama teman-teman. Kita kalau bawain musik yang ngikutin perkembangan zaman kayak nggak punya jati diri gitu loh. Pribadinya ini apa sih genre kita gitu. Ternyata pada saat 2019 ketika musik koplo itu masuk, ternyata kafe juga ikut harus bergenre seperti itu gitu. Tapi saya di situ senang, ternyata
dengan musik koplo ini juga lebih menginikan masukkan musik-musik tradisional kan. Koplo itu kan musik kita kan, musik Indonesia. Nah terus saya juga sama teman-teman juga kayaknya lebih oke deh kita bawainnya lagu-lagu seperti ini aja, saya bilang gitu kan. Kita sebagai anak muda, kalau bukan kita siapa lagi, karena kita di bidang musik berkontribusi untuk bangsa kita ya lewat situ. Nah terus selain itu kan pernah juga ada band-band yang saya pegang juga bawain lagu-lagu daerah gitu Bang. Jadi kita tetap meskipun musik modern tapi ada instrumen tradisional. Iya, bener nggak sih anggapan ya bahwa kalau kita bermusik ya, kita kan melayani selera pasar. Iya. Ya, lalu di situ hilang kreativitas. Betul. Jadi kita hanya mengcover tapi tidak mencipta. Ya. Nanti pengalaman Mbak Dini sendiri dalam bermusik bagaimana? Betul, saya kan selama saya menjadi musisi pemain band, justru saya banyak bikin lagu sebenarnya. Cuman karena ternyata industri musik tidak cocok dengan lagu-lagu yang saya ciptakan, yaitu makanya saya tidak bermain musik lagi di situ. Tapi ketika setelah di Jakarta kan saya juga selain pegang event juga bekerja di perusahaan industri musik gitu Bang. Jadi kayak publisher, produser musik gitu, Malina Musik namanya. Jadi nah di situ ada satu lagu juga saya pakai kaosnya. Jadi Pray for Indonesia itu lagu bahasa Inggris pakai musik kayak DJ gitu tapi ada instrumen tradisional. Iya. Okay. Dan itu ternyata tapi memang di dalam kita kurang juga untuk anak muda. Iya. Nah, sekarang saya ke Mbak Retno. Challenge-nya lebih berat karena Mbak Retno kan menggeluti musik tradisional ya, jadi sinden gitu. Tentu saja penikmatnya terbatas ya. Milenial ya boro-boro musik tradisional, musik Indonesia modern pun ya kita kata Mbak Dini tadi kan juga kalah saing dengan K-pop dan lain sebagainya. Kira-kira challenge dan bagaimana menghadapinya Mbak Retno? Iya, saya juga merasakan itu sih Om. Jadi minat generasi milenial saat ini benar-benar minim untuk ke seni tradisi, seni-seni musik tradisi. Mereka lebih saat ini mereka gandrung ke K-pop, ke drakor. Kami tapi seniman-seniman tradisi sudah mulai melakukan banyak inovasi sih. Ya, contohnya kayak teman-teman dari Solo, Jawa Timur kemarin kita bikin pementasan wayang kulit tapi dengan bahasa Indonesia gitu. Jadi wayang kulit tapi menggunakan bahasa Indonesia, terus menggunakan visualisasi yang lebih di modern. Jadi misalnya latarnya itu lagi di hutan atau lagi di gunung gitu, kita bikin backgroundnya yang semenarik mungkin pakai multimedia yang hidup. Jadi berhasil nggak dengan inovasi seperti itu? Waktu itu dipertontonkan untuk anak-anak SMA, siswa-siswa, dan mereka tanggapannya bagus, banyak yang baper gitu mereka bilang. Oke. Nah musik tradisional kan ada pakem-pakem ya. Kalau kita berinovasi, apakah itu tidak menyalahi pakem-pakem yang sudah baku dalam musik tradisional? Kalau menurut saya nggak masalah sih Om. Jadi pakem itu hanya untuk dasar kita berlatih. Jadi selebih itu kita harus bisa mengembangkan sendiri, berinovasi sendiri. Karena kalau hanya ikut pakem aja, saya rasa ya itu kurang menarik minat generasi milenial. Ya anak muda kan nggak tahu bahwa dalam musik tradisi itu ada genre-genre. Nah dalam apa yang Mbak Retno lakukan selama ini bisa nggak jelaskan apa sih sebenarnya genre-genre dalam musik tradisional Jawa itu? Oh ya baik Om. Jadi di seni musik tradisional Jawa itu ada beberapa beberapa jenisnya. Ada campur sari, itu juga jenis lagu Jawa. Terus mocopat, gending-gending, langgam. Nah itu semua beda-beda tekniknya Om. Tekniknya beda-beda. Gitu.
tingkat kesulitannya beda juga. Beda. Kalau anak muda nih pengen belajar misalnya gending gitu, itu bisa nggak ada semacam apa namanya pelatihan singkat supaya bisa gending gitu? Mungkin kalau latihan gitu kita bisa pergi ke sanggar. Sanggar di Jakarta sudah banyak sanggar-sanggar musik Jawa. Bisa belajar mulai dari yang tingkatnya paling mudah dulu Om. Biasanya seperti mau copat. Terus nanti bisa ke langgam-langgam Jawa, baru nanti bisa ke yang lebih sulit, tingkat lebih sulit, gending-gending Jawa, gending-gending Ageng. Oke. Nah, Mbak Dini kan tadi bicara kolaborasi ya. Sebenarnya apakah ini satu strategi untuk memperkenalkan musik tradisional ke konsumen yang lebih luas, ke generasi milenial gitu. Nah, itu pertama. Kedua, ketika kita bicara kolaborasi, apakah nanti ini bukan lalu dianggap wah ini musik tradisi kemudian semacam dibungkus oleh musik modern gitu. Jadi ini cuma menjadi sampiran, bukan atau bagaimana? Ini kita mau mendalami soal kolaborasi yang tradisional dan yang modern. Iya. Sebenarnya kan di kita juga udah mulai banyak Bang. Maksudnya band-band yang memang mengaransemen atau instrumen musik tradisionalnya gitu kan, kayak misalkan lagu Lati yang udah sampai ke luar negeri kan. Terus ada juga kayak misalkan termasuk ya itu band-band yang di manajemen saya juga kan bawain koplo. Itu instrumennya instrumen tradisional juga. Tapi saya tadi maksudnya tertarik juga kalau misalkan musik dengan sinden digabung, itu suatu keunikan juga, karena bagi saya ya musik modern kalau dibungkus dengan musik tradisional itu justru mencirikan bahwa kita ini Indonesia, ini loh musik kita sebenarnya. Cuman kan memang harus ada wadahnya untuk mewadahi kolaborasi itu, mempertemukan antara musik modern dengan ya kembali pertanyaannya kan banyak orang yang mungkin konservatif ya merasa bahwa ketika musik tradisional dan modern digabungkan ini lantas ya apa dianggap sebuah pelanggaran kebudayaan gitu. Ini apa musik tradisional kan dianggap sesuatu yang sakral gitu ya. Modern itu apalagi kemudian dibuat EDM misalnya, di remix gitu ya. Ini kok kelihatannya menjadi satu yang tidak tepat. Kalau menurut Mbak Dini apakah boleh aja kita misalnya sinden kita remix atau mau copat dibuat remix atau kolaborasi dengan Iya, kalau menurut saya sih sebenarnya sah-sah aja. Sah-sah aja antara musik tradisional. Justru bagus juga untuk lebih memberikan ruang untuk inovatif untuk anak muda, lebih mengenal musik tradisional sebenarnya kan, daripada sekarang kalah saing dengan musik-musik luar yang sangat mempengaruhi ke perkembangan musik di kita gitu. Kalau musik tradisional lebih dikolaborasi dan itu justru memperkenalkan budaya kita bagi kaum milenial yang jujur kayak saya tadi juga mbaknya bilang apa tadi Mbak mau copat saya belum dengar gitu. jujur jadi nggak ngerti sama sekali, taunya sinden itu ya nyanyi lagu Jawa gitu atau nyanyi lagu Sunda gitu aja sebenarnya. Ya. Gimana Mbak Retno kalau misalnya ada yang mau meremix misalnya salah satu tembang Jawa atau mau copat gitu dibuat remix atau digabungkan dengan misalnya metal misalnya ya, ini kan inovasi-inovasi ya, artinya apakah itu suatu pelanggaran sesuatu yang sebenarnya boleh-boleh saja gitu sejauh itu tidak melanggar pakem-pakem yang ada. Iya, saya juga sependapat dengan Mbak Dini. Jadi menurut saya itu boleh-boleh saja. Malah itu saya rasa itu perlu sih ya Mbak ya. Jadi untuk membuat warna baru supaya nggak bosan anak-anak muda kan. Biasanya mereka tuh kalau dengar lagu-lagu Jawa, lagu-lagu tradisi tuh ngantuk gitu ya Om ya. Apalagi masih banyak yang menganggap kalau lagu-lagu Jawa itu yang berkaitan dengan mistis-mistis, memanggil roh-roh gitu. Nah, mungkin dengan cara itu jadi mindset mereka untuk ke arah situ bisa berubah gitu. Iya. Bisa kolaborasi mungkin nanti Iya. ini sama Retno itu apalagi kan
event management Iya, juga. saya sempat tadi terpikir juga pas mbaknya Sinden, ini keren juga kalau misalkan masuk, apalagi abang tadi bilang apa metal, metal kayak black metal itu kan agak mendayu-dayu kan Iya. vokalnya, jadi black metal di CCP Sinden tuh. Iya. Ya, Mbak Retno kan kita tahu bahwa penggemar musik tradisional Jawa itu tidak terbatas di Indonesia ya. Sekarang kita lihat di Eropa, Australia, di Asia itu banyak. Ini saya kira pasar loh. Jadi ini bisa jadi satu ekspor kebudayaan kita. Jadi kita bukan hanya menjadi importir, jadi eksportir kebudayaan ya. Menurut Mbak Retno, mungkin nggak sih kita mengglobalkan ya musik tradisi Jawa, apalagi kalau sudah dikolaborasikan dengan musik modern gitu? Mungkin nggak? Mungkin sih Om, karena sudah banyak. Jadi seperti di waktu itu saya pernah baca di Korea Selatan, di Eropa itu banyak yang apa ya, universitas-universitas yang menampilkan itu pagelaran sendra tari, wayang orang, wayang kulit itu, termasuk di universitas saya dulu waktu saya kuliah itu kami sering bekerja sama dengan universitas di India, di New Delhi, jadi ke sana untuk menampilkan pagelaran wayang kulit gitu Om. Dan mereka mereka takjub gitu ya, karena di sana belum pernah ada gitu. Ya, ya artinya mungkin lah kita mengglobalisasi ya kan musik tradisi kita. Nah, menurut Mbak Dini sejauh apa kira-kira apa namanya pemerintah sudah berbuat untuk ini ya industri musik kita nih, terutama anak muda lah sebagai pelaku industri kreatif? Sebenarnya sih karena apalagi maksudnya saya kan lebih ke musisi-musisi kafe. Jadi kalau musisi kafe apa kayak yang reguleran event gitu justru nggak ada wadah atau apa nggak masuk komunitas atau perhimpunan gitu. Jadi itu justru yang tidak mereka punya apa kayak sekarang pandemi ini kan Bang tahu sendiri, maksudnya kafe tutup gitu kan, terus event juga stop gitu kan, mereka nggak punya wadah untuk ini kita harus mengadu kemana gitu, lebih ke situ. Jadi karena kebanyakan anak band itu ya purenya nge-band aja kayak gitu. Jadi terus jadi pemerintah sih mungkin belum sampai menyentuh ke situ, cuman yang setahu saya itu pun saya karena keluhan-keluhan mereka selama ini. Ya di luar negeri kan musik sudah dilihat sebagai prospek ya untuk masa depan, jadi menjanjikan. Jadi orang bermusik itu sebagai sebuah karir. Ya, nah kalau di Indonesia bisa atau enggak? Nah kalau pengalaman saya sih kan di kita ini musik tuh ada mayor label indie kan. Kayak misalkan saya kan di Bandung itu kebanyakan musik tuh indie. Nah kalau indie itu idealisnya ya kita selalu berpikir ya kita lebih ke mengekspresikan apa yang musik kita suka, beda dengan mayor label. Mayor label kan mindsetnya seperti pekerjaan. Jadi kalau misalkan kita mau indie ya otomatis tidak menjanjikan apa-apa. Tapi kalau kita ke mayor label ya pastilah kan. Cuman ya itu pilihannya mengorbankan idealisnya apa tidak itu terserah pilihan band masing-masing. Cuman ya itu kalau indie ya berbeda dengan luar memang. Makanya kebanyakan anak band yang indie itu lebih keluar daripada daripada Indonesia. Kayak ada teman saya musik post rock itu di Bandung, mereka lebih sering main kayak di Singapura, Australia gitu. Di Indonesia pun main sih, cuman lebih menjanjikan di sana. Oke. Kalau Mbak Retno, sinden bisa dijadikan karir atau hanya sebagai sambilan? Kalau menurut saya sih kurang ya Om, karena peminatnya ya peminatnya generasi milenial tuh benar-benar kurang berminat ke arah situ. Iya. Tapi kan tetap ada event-event kan, apalagi kalau nanti pandemi sudah habis berakhir kan mulai banyak event-event, mungkin kolaborasi bikin event bareng. Ya kan metal Jawa gitu ya. Nah, itu kan menarik gitu ya. Nah,
sekali lagi Mbak Dini, yang menjadi persoalan kita ini sekarang ya, dalam situasi pandemi ini kan musisi kita cukup terpukul, apalagi event-event yang off air kan jadi terbatas gitu. Gimana sih siasat, apalagi anak muda ini kan harus terus bersiasat nih supaya bisa tetap bertahan di pandemi ini. Sebenarnya dengan pandemi ini kan ada platform kayak misalkan Instagram, YouTube. Jadi ya seperti yang band-band kita ini ada namanya ngamen virtual. Jadi kadang di studio, terus live Instagram, situ. Sekarang udah nggak ada namanya gengsi-gengsian Bang. Jadi taruh aja nomor rekening situ. Jadi siapa request bisa bawain lagunya sesuai dengan permintaan. Ya, live. Jadi ngamen virtual gitu. Ya mungkin ini jadi satu bisnis nanti nih. Ya kan, kita event management tapi virtual event management gitu. Mungkin bisa berlanjut juga kan. Nah, pertanyaan saya tadi kan Mbak Dini kan mengalami banyak musisi ya. Ya mungkin sebagian berhasil, sebagian tidak, atau ada yang menyerah ya akhirnya memilih untuk menjadi profesional saja gitu. Nah, pengalaman Mbak Dini yang seperti ini bagaimana? Artinya apakah memang harus terus di jalur musik atau memang ya ada orang yang memang sudah di situ saja musik gitu, nggak bisa berlanjut? Betul. Ada sih memang di yang band-band saya pegang juga ada yang bekerja, ada yang pure main band. Jadi yang bekerja itu berpikiran karena yang main band di kita kan apalagi perempuan Bang. Kita kan pemain-pemainnya musisinya perempuan. Musisi perempuan tuh kan ada paling sampai umur 40. Ya kan? Nah, makanya ada yang berpikir karena ngeband ada batasnya, mereka sambil kerja. Terus ada juga yang karena setelah band orang tuanya tidak mengizinkan, ada yang akhirnya bekerja. Tapi ada juga yang tetap bermain musik sampai sekarang. Ojo sampai lali, sampai kenyataannya pergi. Mbak Retno kan tetap nyinden? Iya, insya Allah Om, karena saya dari kecil sudah. Mbak Retno masih 24 tahun, tapi mendalami musik itu hebat menurut saya. Tradisional Jawa yang mungkin segmented gitu ya, dan penggemarnya itu generasi ex-kolonial gitu ya, bukan generasi milenial. Itu hebat sekali. Teman-teman Mbak Retno ada yang mengomentari, kok mau sih jadi sinden gitu? Kenapa nggak koplo aja misalnya gitu, yang lebih banyak penggemarnya? Banyak sih Om, teman-teman saya yang seperti itu, apalagi waktu saya sekolah dulu, teman-teman saya tuh kalau ini suka ngatain gitu, suka ngejek saya, sinden apaan kayak gitu. Cuman ya karena saya emang dari kecil sudah sudah orang tua saya sudah membiasakan berkesenian di seni tradisi itu, jadi ya saya nggak dengerin omongan teman-teman saya itu, jadi saya tetap suka nyinden. Dari tadi ya, misalnya mocopat, kemudian gending, ada bowo, ada langgam gitu ya. Betul. Yang paling sulit apa? Gending Om. Kenapa tuh? Gending karena nyinden sama nyanyi itu kan beda ya Om. Nyinden sama nyanyi itu beda. Kalau nyanyi itu ya seperti nyanyi-nyanyi pada umumnya, ada lagu pop, lagu langgam itu sama tekniknya. Jadi bait pertama, kedua itu nadanya sama. Tapi kalau sinden itu lebih ke improvisasi sendiri. Jadi memang ada dasarnya, pakemnya ada. Jadi misalnya begini, angka terakhir di notasi itu misalnya angka 6, notasi di akhir notasi itu angka 6. Nah, gimana cengkok kita supaya jatuh di angka 6? Gitu. Ada rumusnya sendiri gitu Om. Iya, nah setelah itu jadi kita segampang yang kita pikir ya. Kita dengerin sih katanya enak, tapi ternyata rumit gitu. Iya. Setelah itu kita bisa kembangkan sendiri mau cengkoknya yang model gimana gitu. Yang penting jatuhnya di angka 6 itu gitu. Saya penasaran itu sinden itu selalu bermain di oktav tinggi, artinya nggak pernah di oktav rendah ya. Langsung rendah juga bisa. Bisa Om. Bisa. Oh. Jadi nggak selalu tinggi terus. Iya, karena kita dengar sinden itu selalu tinggi kan. Yang kita tahu gitu. Iya. Pertanyaan bisa Bisa. Artinya laki-laki bisa? Bisa. Jadi gamelan itu untuk laki-laki dan perempuan kan. Dalang juga kan pakai gamelan. Oke. Nggak harus ini ya, tinggi ya. Nah, kerumitan seperti ini apa membuat anak-anak muda nyanyi aja sulit apalagi nyinden gitu? Iya.
Ya, tapi perlu disosialisasi loh bahwa kita ini punya satu musik tradisi yang nggak main-main gitu, ya, punya tingkat kesulitan, punya kompleksitas gitu. Jadi untuk menguasai itu tidak sembarangan gitu kan. Nah, kembali ke Mbak Dini tadi ngomong kan, kita menjadi musisi itu kan ada yang cuma melayani selera pasar. Jadi belajar apa adanya, yang penting jadi musik kan, kira-kira gitu. Nah, kita bicara mengenai ekspertis, mengenai keahlian, ya, mengenai kepiawaian. Nah, ini sejauh mana nih kalau kita terus melayani pasar itu, kita bisa mencetak musisi-musisi yang memang expert gitu, yang piawai, yang apa ya, yang unggul gitu ya, karena kecakapannya, karena keterampilannya gitu. Ya, dulu kita tahu ada band-band yang dikenal karena keterampilannya, Krakatau misalnya itu kan, karena dia memang jago-jago semua itu, ya kan. Jadi collaborations dari experts gitu, dari orang-orang yang emang ahli bermusik. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sih justru apa ya, kalau misalkan kayak itu dia yang tadi saya bilang Bang, ada indie, sampo atau mayor label. Kalau indie itu benar-benar musisi. Kalau yang saya pandangan saya ya beneran musisi. Tapi kalau mayor label kan mindsetnya udah ke profesi pekerjaan. Termasuk ada juga kayak band itu kan, ada band yang lebih ke season player, mengiringi. Ada yang band memang idealisnya genrenya di situ. Nah, jadi kalau memang yang season player ya otomatis harus yang jago-jago, karena semua jenis lagu mereka harus bisa, iya harus bisa mainin musik itu. Tapi kalau yang band bergenre ya hanya bermain di situ aja kan. Jadi tapi kalau orang yang band genre suruh bawain semua musik, pasti nggak bisa mereka. Setahu saya kayak gitu. Jadi lebih jago ya season player itu. Tahu banyak atau tahu dalam, gitu ya. Banyak bisa atau cuma bisa satu, tapi dia menguasai itu secara total. Cuman kalau lebih memahami genre musik, ya band-band yang punya idealisnya, misalkan band pop aja kan, rock gitu. Cuman kalau yang band-band cafe itu, karena mereka mengikuti maunya requestan atau pasarnya, tahun misalkan kayak sekarang kan 2020, mulai dari 2019 kan itu lebih koplo. Jadi mereka mau nggak mau bawain lagu koplo. Semua dikoploin. Ya, semua dikoploin. Apapun lagunya dikoploin gitu. Apapun lagunya dikoploin. Iya. Kayak gitu. Nah, kalau dalam musik tradisional Jawa, Mbak Retno, ya, apakah seorang sinden itu harus menguasai semua jenis tadi, atau ada yang cuma satu tapi dalam, atau pasti semua bisa? Gini kebanyakan seorang penyanyi Jawa itu belum tentu bisa nyinden. Tapi kalau sudah bisa nyinden, otomatis bisa nembang Jawa, bisa nyanyi lagu langgam gitu-gitu, lagu-lagu langgam gitu, otomatis pasti bisa, gitu. Oh, pasti bisa. Iya. Pasti bisa. Iya. Ada nggak penyanyi tradisional Jawa yang kemudian beralih sekarang jadi penyanyi Jawa yang biasa gitu? Artinya ada nggak, atau sebaliknya gitu ya, dia tadinya penyanyi ya, terus mendalami kemudian masuk di situ itu, atau kebalikannya? Ada, tapi kalau dari sinden ke penyanyi kayaknya karena mungkin tadi kan masalah marketnya koplo nih gitu. Kalau nyinden terus ya lumayan berat gitu kan, lalu beralih ke koplo. Misalnya gini, kalau seorang sinden menjadi penyanyi koplo ya, apakah itu mempengaruhi kualitas dia dalam bermusik atau sama saja gitu? Kalau dari kualitas musik saya rasa itu tidak berpengaruh. Tapi kalau dari segi suara, dari saya mau nanya iya, dari teknik dia bersuara karena kan beda. Sinden itu tekniknya lebih rumit gitu, betul, kan. Ketika nyanyi koplo ya dia sudah pasti piawai gitu. Iya. Ada nggak yang beralih seperti itu? Kalau beralih seperti itu nggak ada Om, cuman paling nyambi, dirangkap ya. Oh. Gitu. Sah nggak Dini kalau begitu ya, orang dia kayak tadi indie
ya sebagai ekspresi aktualisasi dirinya, ya kan? Tapi cari uangnya di major label atau nyinden, tapi cari uangnya di koplo. Boleh nggak sih sebagai musisi kita hidup di dua dunia gitu? Berarti kayak bunglon gitu ya? Kayak bunglon ya kan, kita wajar-wajar saja kan, karena memang tidak bisa berkarir di sini. Betul. Ya kita harus mengalah juga pada kebutuhan. Banyak sih Bang kayak gitu. Maksudnya ada drummer metal, tapi karena ya tadi tuntutan kan, dia harus memenuhi kebutuhannya, ya main kafe juga ujung-ujungnya. Iya, main kafe juga ujung-ujungnya. Top 40. Iya, top 40, jadi apapun itulah, apapun genrenya. Terus ada juga dulu kan sempat lah ada band metal jadi ke mayor label kan. Nah terus itu justru bagi fans-fansnya marah karena kan bagaimanapun kalau namanya band sudah masuk mayor label itu kan melihat pasarnya. Jadi nggak bisa idealis apa yang seperti genre kita gitu, kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sebenarnya ya sah-sah saja sih, selama karena banyak gitu loh, banyak anak band seperti itu. Karena tuntutan yang tadi kita bilang di Indonesia kan cari apakah menjanjikan dan tidak. Atau begini ya, musisi indie ya itu kemudian dia menjadi satu pencipta tren gitu ya. Tadinya kan orang nggak terlalu familiar dengan indie itu, tapi kan ada band-band indie yang kemudian membuat musik itu menjadi familiar gitu ya, menjadi akrab di telinga anak-anak muda, akhirnya jadi suka gitu. Jadi dia menciptakan bukan mengikuti. Kalau mengikuti ya sudah dia tinggalkan, dia ikuti musik yang ada sekarang gitu. Bisa nggak seperti itu? Udah banyak juga sebenarnya. Udah banyak juga. Iya. Kayak mungkin di Bandung ya, karena banyak juga indie-indie yang ternyata dia bisa membuat industri musik sendiri. Jadi tanpa nggak pakai investor gitu kan. Terus ya dia sesuka-sukanya dia aja musiknya. Tapi kan sekarang itu di era digital kan lebih gampang sebenarnya untuk mempromosikan musiknya seperti apa kan. Itu sebenarnya justru kita anak muda ini yang harus bisa memanfaatkan era digital ini kan. Iya. Kalau Mbak Retno bisa nggak musik tradisional Jawa ini menjadi sebuah industri atau ditopang oleh sebuah industri, misalnya seni pertunjukan, ya kan, ada wayang orang, ada wayang kulit, ya, atau ludruk atau apa, kemudian menjadi satu paket gitulah, dan ini bisa dijual dan bisa dinikmati orang banyak. Bisa sih Om, karena memang itu sebenarnya seni tradisi Jawa itu bagus, menarik sebenarnya. Sebenarnya seperti wayang orang, sendera tari itu tidak hanya musik saja, tapi ada teater, ada lagu-lagu gitu. Bisa, saya setuju. Bisa ya, jadi bisa jadi industri, karena mau nggak mau kan kita harus melihat musik itu bukan cuma ekspresi, tapi kan juga sesuatu yang mampu menjangkau orang banyak. Kalau tidak ada industri maka tidak bisa menjangkau orang banyak kan gitu. Nah sekarang nih era digital nih Mbak Dini, platform-platform digital itu sudah ada di mana-mana. Ya, artinya orang bisa membuat lagu kemudian menjualnya langsung ke platform digital. Ya. Nah peran, kalau dulu ada Aquarius, ada itu kan dulu menjadi satu label. Ya, peran label sekarang gimana tuh dengan adanya platform-platform digital itu? Sebenarnya apa masih ada perannya atau enggak sih sekarang dengan revolusi 4.0? Udah lama sebenarnya nggak pernah dengar. Dulu kan ya Naga Suara gitu-gitu kan, Aquarius. Justru karena sekarang anak muda lebih kreatif, dan ternyata yang tadi saya bilang, dengan sendiri dia bisa mengekspresikan jenis musiknya yang dia suka. Ada platform digital itu justru udah lama nggak terdengar sebenarnya, label-label itu kan. Iya, jadi setiap orang sekarang bisa produksi sendiri, menjual sendiri. Betul. Itu.
Mungkin sinden bisa juga, Pak. Artinya masuk ke platform-platform itu kan banyak sekarang tuh, banyak platform yang di mana kita Ada bisa jadi penikmatnya itu bisa luas gitu karena menjangkau banyak orang sekaligus gitu. Sudah mencoba nggak menggunakan digital platform untuk mensosialisasikan musik tradisional Jawa? Banyak sih Om channel-channel yang di bidang itu. Wayang kulit, wayang orang sudah banyak di YouTube, di Instagram, teman-teman sudah banyak yang buat itu. Iya. Secara finansial menjanjikan nggak itu? Menjanjikan. Oke, jadi bisa ada pemasukan lah ya Iya. dari situ ya. Jadi kita tidak ingin sebenarnya musik itu kemudian membuat orang akhirnya ya cuman menikmati saja, tapi juga harus bisa menciptakan sesuatu dari itu gitu kan. Kalau kita bermusik kan kita semua musisi lah ya. Saya juga dulu musisi. Kita bermusik itu kan sebenarnya untuk mengekspresikan dan menikmati kan gitu. Tapi kan kalau sekarang kan nggak bisa begitu saja karena ada kebutuhan tadi ya. Iya. Jadi ada kebutuhan di mana orang banyak juga butuh dijangkau karena dengan itu maka sisi finansialnya bisa terjaga. Nah terakhir mungkin Mbak Dini ya. Challenge musik Indonesia saat ini nih, 2021. Challenge paling beratnya apa? Menjadi seorang musisi di tahun 2021 ini apa yang paling berat? Pertama yaitu wadah untuk mengekspresikan. Oke. Ya, apalagi pandemi gini kan, Bang. Jadi tempat untuk dimana kita untuk Dengan digital nggak bisa, artinya dengan Iya, digital kan sosial media. Ya, bisa sebenarnya. Cuman kan anak band tidak terbiasa sebenarnya dengan situasi ini kan. Jadi mungkin Karena kalau nggak ada yang tepuk tangan, betul, ya kan, nggak ada keriuhan. iya, gitu. sebenarnya kalau memang mungkin dari dulu sudah dibiasakan ya terbiasa sebenarnya. Cuman kan ada hanya beberapa musisi aja yang bisa melakukan main band lewat digital itu kan. Kalau orang-orang yang cuman session player atau cuman taunya main band aja, dia kan nggak sampai ke situ pemikirannya. Tuh, jadi justru dengan 2021 ini anak-anak band itu Bang, kayak nggak punya tempat untuk mengekspresikan dirinya lewat musik itu. Challenge paling berat sekarang ya. Karena pandemi ini. Karena pandemi ini. Mudah-mudahan segera berakhir lah pandemi ini. Mbak Retno, sampai kapan mau bertahan di musik tradisional Jawa sebelum lompat ke koplo? Atau seterusnya mau tetap di? Iya. Tapi kolaborasi dimungkinkan toh? Artinya Iya, bisa saja kan nanti bisa. dengan Mbak Dini ngobrol-ngobrol lah apa yang bisa dilakukan bareng-bareng gitu. Iya. Sehingga anak muda menjadi expose dengan musik tradisional Jawa ya, tapi menjadi lebih luas ini marketnya, menjadi lebih luas penikmatnya gitu. Kalau sekarang kan segmented ya. Kalau sudah dikolaborasikan mungkin karena musik metal misalnya dengan tradisional Jawa ya, mungkin penggemar metal juga akhirnya jadi tahu, jadi mengerti, mungkin karena itu jadi ingin tahu lebih banyak. Kira-kira gimana? Mungkin nggak? Mungkin, malah saya justru nunggu-nunggu itu. Nah, itu nanti habis ini langsung Siap. ngobrol-ngobrol ya kan, gimana Iya, Bang. merealisasikan dalam waktu dekat itu. Ya karena memang sekarang anak-anak muda ya itu butuh ya satu keunikan gitu ya. Nggak masalah menjadi konsumen musik, K-pop apa, tapi kalau kita bangsa ini punya keunikan sendiri, musik tradisional ya, tapi tidak tersampaikan, ya lalu kita menjadi sama aja dengan yang lain gitu. Ya, kita mengkonsumsi musik yang itu-itu saja, ya, tren yang begitu-begitu saja, tapi keunikan kita nggak pernah teraktualisasi. Ya. Nah, jadi ya kita harap segera nih terrealisasi nih kolaborasinya nih, Siap. ya kita tunggu, ya. Iya, jadi talent-talent perempuan semua. Nah, talent-talent perempuan semua. Bawain lagu. Nama apa namanya event manajemen LD. Iya, Karena ladies. Iya, ladies. Meskipun sekarang band-bandnya juga tidak semuanya ladies kan? Eh, Atau mostly ladies? masih semua perempuan. Semua perempuan? Iya. Oh, oke. Semua perempuan. Wah, ini top nih. Kita tunggulah.
Saudara sekalian, kita sudah dengar tadi bagaimana anak muda menggulati musik ya dan berkreativitas ya. Juga berpotensi adanya kolaborasi antara tradisional dengan modern gitu. Dan musik memang harus menjadi sesuatu yang bisa menjanjikan ya di masa yang akan datang. Bisa menjadi tempat untuk berkreativitas dan juga memenuhi kebutuhan hidup ya. Jadi sebuah industri yang menjangkau banyak orang ya, bisa dinikmati banyak orang dan menjadi satu unggulan kita gitu ya. Kalau kita dengar K-pop sekarang ya yang begitu mengglobal ya, mungkin suatu ketika musik tradisional Jawa ya bisa menjadi global, atau kolaborasi tradisional Jawa dengan musik modern itu bisa menjadi global dan dinikmati oleh seluruh warga dunia gitu. Jadi kita doakan ya Mbak Dini, Mbak Retno bisa segera berkolaborasi, bermusik secara kreatif, berkontribusi bagi kebudayaan kita ya, bangsa Indonesia, dan ya membuat sejarah gitu dalam industri musik Indonesia. Jangan lupa saksikan kami di program Unity in Diversity Cemara 19 Channel.